Kabar lain, saudara, pesawat jenis Pilatus milik Associated Mission Aviation dilaporkan dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Kamis siang. Pesawat dengan nomor registrasi PKRCY dilaporkan terbang dari Bandara Wamena, tujuan lapangan terbang IPDHIK, Kampung Balinggama, dan akan kembali ke Wamena. Namun saat mendarat di lapangan terbang IPDHIK, pesawat dibakar dan pilot Nick Gosselin diduga dibunuh, sementara dari pantauan udara, badan pesawat hangus terbakar dan tersisa puing pesawat. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan pihaknya sudah menerima informasi pembakaran pesawat tersebut dan berkoordinasi untuk mendapatkan informasi lengkap tentang kondisi pilot. Dan saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang KKB yang membakar pesawat ini, kita sudah terhubung dengan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo. Selamat siang Pak Yusuf. Pak Yusuf, bisa diceritakan kepada kami dulu seperti apa kronologi pembakaran ini? Selamat siang, Mas Isan. Kami dapat sampaikan kronologi singkat ya terkait dengan peristiwa pembakaran pesawat yang ada di ujung landasan di Bandara Balinggama, Bandara Balinggama yang ada di Kabupaten Yahukimo. Jadi rute penerbangan pesawat tersebut adalah dari Wamena ke Balinggama, Wamena. Jadi penerbangan tersebut pagi hari, kurang lebih jam 06.00, kita sebenarnya melihat atau tahu berita tersebut itu dari rekaman video yang telah beredar di masyarakat, ya. Diambil oleh salah satu pilot lain beda maskapai ya Mas, beda maskapai yang ada pada saat itu melintas di atas lokasi kejadian. Sementara mungkin itu. Oke, Pak Yusuf, ada berapa korban akibat ataupun pasca pembakaran ini? Jadi perlu kami gambarkan dulu bahwasannya melihat kondisi Papua ini beda dengan kondisi di Jawa, Mas. Bandara ini letaknya di atas ketinggian kurang lebih 2.292 meter di atas permukaan laut. Ini sangat tinggi. Di atas gitu posisinya. Pinggir jurang. Jarak terdekat itu dari Kota Dekai kurang lebih 34 km. Dari Kota Dekai itu 60 km, dari Wamena itu 49 km. Mungkin kalau diukur jarak dekat ya, dibanding dengan kalau di Jawa. Tapi kondisi geografis ini adalah gunung-gunung dan jurang-jurang, hutan lebat. Sehingga kita sampai saat ini belum bisa menurunkan pasukan untuk melakukan apakah itu evakuasi maupun olah TKP. Karena bandara tersebut di atas ketinggian itu lewat jam 8 pagi sudah ketutup oleh kabut. Siang ini udah nggak bisa lagi. Dan rata-rata di sana curah hujannya tinggi di atas sana. Jadi rencana kami besok pagi kami baru akan menerbangkan pasukan kurang lebih 3 regu untuk ke lokasi. Ya. Di sana juga perlu diketahui itu bandara perintis yang tidak ada sarana navigasi, yang tidak ada apalagi listrik nggak ada. Jadi sarana komunikasi di sana nggak ada. Jadi kami memang belum bisa memastikan korbannya berapa orang, kami belum bisa memastikan. Baru kami melihat seperti yang kita sudah lihat bersama-sama di media sosial itu ada pesawat yang terbakar di ujung landasan. Itu aja. Ya, Pak Yusuf, belum bisa dipastikan seperti apa kondisi para korban. Tapi untuk menegaskan lagi, Pak Yusuf, ada total berapa orang yang berada di dalam pesawat selain kru atau juga penumpang?
Menurut hasil investigasi kami kepada maskapai terkait, itu ada 7 penumpang dan semua warga asli Papua, dipiloti oleh Sir Nicholas F. Gosselin, warganegaraan Amerika Serikat. Oke. Pak Yusuf, pelakunya apa sudah ditangkap, Pak? Belum, Mas. Kita berangkat aja belum. Ya kan, Bali baru besok kita berangkat. Jauh, Mas, bukan kayak di Jawa ini. Jawa 60 km kita dekat. Mungkin sampai Cikarang, Jakarta. Ini Papua ini 60 km naik turun gunung. Ya, naik turun gunung jurang. Besok baru bisa kita lakukan proses di lokasi lewat jam 8 pagi, itu penerbangan bisa jam 6 jam 8. Lewat jam 8 itu sudah mendung dan berkabut. Baik, terima kasih. Pak Yusuf, itu tadi kendalanya adalah medan yang berada di pegunungan dan juga akses yang sangat terbatas ke sana. Terima kasih Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Terima kasih Pak Yusuf.